Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fila Akbar dari kelompok 11 mata kuliah Teknologi Sumber Daya Energi Terbarukan. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biodiesel yang berasal dari biomasa. Baik, sebelum mulai, saya akan menjelaskan terkait latar belakang mengenai topik ini. Energi fosil umumnya sekarang berkurang, seperti minyak bumi, gas bumi, dan juga batu bara. Sebelum daripada itu, manusia juga menggunakan biomasa sebagai alternatif untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, munculnya energi fosil ini menyebabkan biomasa semakin tersingkirkan. Di Indonesia sendiri, biomasa memiliki potensi yang sangat besar, sebesar 146,75 ton per tahun. Sementara untuk biomasa yang berasal dari sampah pada tahun 2020 itu sebesar 57,6 ton. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwasannya biomasa memiliki potensi yang sangat besar, akan tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan alternatif sehari-hari. Keuntungan menggunakan biomasa sendiri adalah biomasa dapat mengurangi tingkat polusi yang ada di dunia karena penggunaannya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Maka dari itu, potensi besar yang ada di Indonesia mengenai biomasa ini harus kita maksimalkan, sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk mengurangi tingkat polusi yang ada di dunia. Baik, sebelum itu kita akan membahas apa itu biomasa dan juga jenis-jenis dari biomasa itu sendiri. Biomasa itu merupakan bahan organik yang berasal dari fotosintesis, baik itu berupa produknya ataupun buangannya. Nah, untuk biomasa sendiri, yang sebagai umumnya sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif itu adalah biomasa yang memiliki nilai ekonomis yang rendah ataupun yang berasal dari limbah pertanian. Salah satu jenis biomasa yang berasal dari limbah pertanian itu seperti tongkol jagung, batang jagung, lalu ada seperti tempurung kelapa, ada seperti limbah dari pati, ataupun uh, hal-hal yang berkaitan dengan limbah pertanian. Hal ini dapat digunakan sebagai energi biomasa untuk menggantikan bahan bakar energi fosil, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat polusi yang ada di dunia. Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang digunakan sebagai pengganti atau campuran solar pada mesin diesel. Bahan baku biodiesel. Biodiesel itu sendiri memiliki beberapa bahan baku, yaitu yang pertama ada minyak nabati, minyak sawit, kedelai, dan lemak hewani. Biodiesel itu sendiri memiliki sifat lingkungan yang bersifat biodegradable dan lebih ramah lingkungan karena emisi gas buangnya lebih rendah ketimbang solar fosil. Penerapan di Indonesia digunakan dalam campuran atau bahan bakar seperti B20 dan B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Apa sih B20 itu? B20 itu adalah persentase campuran dari 20%-nya biodiesel dan 80%-nya solar. Nah, kalau B30 itu campuran juga karena 30%-nya biodiesel dan 70%-nya solar. Lalu ada proses konversi biodiesel, yang mana nantinya proses ini merupakan rancangan untuk mengubah trigliserida menjadi bahan bakar biodiesel yang nantinya akan memenuhi standar mutu melalui serangkaian proses reaksi kimia dan juga tahapan pemurnian. Di sini ada 5 proses. Yang pertama itu pretreatment bahan baku. Lalu yang kedua ada reaksi transesterifikasi, yang ketiga ada pembentukan produk, yang keempat ada pemisahan produk, dan juga yang kelima ada pemurnian biodiesel. Next. Yang pertama itu ada pretreatment dari bahan baku, yang mana nantinya akan menurunkan kadar air serta menurunkan kotoran dan juga akan menyesuaikan sifat minyak dan lemak. Yang mana pretreatment ini penting dilakukan karena kandungan air dan kotoran dapat menghambat reaksi kimia dan juga menurunkan kualitas biodiesel yang akan dihasilkan. Lalu next yang kedua itu ada reaksi transesterifikasi, yang mana merupakan
Tahapan ini merupakan tahapan utama dalam proses reaksi transesterifikasi. Pada tahapan ini nantinya trigliserida akan bereaksi dengan alkohol yang berantai pendek, biasanya menggunakan metanol atau juga etanol. Dengan bantuan katalis, reaksi ini juga akan berfungsi untuk mengubah struktur trigliserida menjadi senyawa ester yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nantinya pada proses biodiesel. Lalu yang ketiga ada pembentukan produk yang mana menghasilkan metanil ester atau biodiesel dan gliserol sebagai produk sampingannya. Hasil dari reaksi transesterifikasi ini adalah dua produk utama. Yang pertama itu ada biodiesel dan juga gliserol. Yang mana produk utama berupa metil ester yang dikenal sebagai biodiesel tadinya. Lalu yang kedua itu ada gliserol. Dan pembentukan kedua produk ini juga akan menunjukkan bahwasanya reaksi telah berlangsung dengan baik. Lalu yang keempat ada pemisahan produk, yang mana setelah reaksi selesai nantinya akan dilakukan tahapan pemisahan produk yang akan memisahkan biodiesel dan juga gliserol serta sisa-sisa dari katalis. Pemisahan ini biasanya dilakukan berdasarkan perbedaan densitas antara biodiesel dan juga gliserol. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada pemurnian biodiesel, yang mana meliputi pencucian dan juga pengeringan untuk menghilangkan sisa dari alkohol serta katalis, sabun, dan juga air. Pemurnian yang baik akan meningkatkan kestabilan dari biodiesel itu sendiri selama penyimpanan, yang mana tahapan ini memastikan biodiesel akan menghasilkan standar mutu yang berlaku dan aman digunakan sebagai bahan bakar mesin. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu bioetanol. Bioetanol merupakan etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi biomasa, terutama biomasa yang mengandung karbohidrat seperti pati, gula, dan selulosa. Bahan baku yang umum digunakan itu seperti jagung, singkong, tebu, dan limbah pertanian lainnya. Bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang dicampurkan dengan bensin untuk meningkatkan kualitas pembakarannya. Keunggulan bioetanol sendiri itu merupakan nilai oktannya yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan performa mesin dan mengurangi gejala koking pada mesin. Penggunaan bioetanol dapat mengurangi emisi gas buang seperti karbon monoksida dan hidrokarbon, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan bensin konvensional. Dalam penerapannya, bioetanol juga digunakan dalam beberapa tingkat campurannya, yaitu E10 itu merupakan 10% etanol, E20 itu merupakan 20% etanol, dan yang terakhir itu E85. 85 itu merupakan 85% etanol. Semakin tinggi kandungan etanolnya, semakin besar potensi pengurangan emisi. Namun, perlu menyesuaikan pada teknologi mesinnya. Lalu ada proses konversi bioetanol yang bertujuan mengubah biomasa yang mengandung karbohidrat menjadi etanol yang akan digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Ada 4 proses, yaitu yang pertama ada pretreatment biomasa, yang kedua ada hidrolisis, dan yang ketiga ada fermentasi, serta yang terakhir ada distilasi. Yang pertama itu merupakan tahapan awal dari proses konversi bioetanol yang merupakan pretreatment. Tahapan ini bertujuan untuk membuka struktur fisik dan juga kimia yang terkandung dalam bioetanol sendiri, yaitu karbohidrat di dalamnya yang akan menjadi lebih mudah untuk diakses nantinya. Pretreatment ini membantu memecah ikatan kompleks dalam bahan lignoselulosa. Proses ini akan meningkatkan efisiensi dari tahap hidrolisis berikutnya. Lalu yang kedua ada hidrolisis, yang mana nantinya akan mengubah pati atau selulosa menjadi gula sederhana. Gula sederhana yang dihasilkan nantinya akan menjadi bahan baku utama untuk fermentasi. Keberhasilan hidrolisis yang sangat menentukan jumlah etanol yang akan dihasilkan. Lalu ada yang ketiga ada fermentasi, yang mana proses ini akan mengkonversi gula menjadi etanol dan menjadi etanol oleh mikroorganisme.
yang mana proses ini dilakukan oleh mikroorganisme umumnya seperti ragi yang nantinya selama fermentasi gula ini akan diuraikan menjadi etanol dan karbon dioksida oleh kondisi suhu dan juga pH dan waktu fermentasi yang sangat mempengaruhi hasil etanol, yang mana tahapan ini juga akan menghasilkan larutan etanol dengan kadar yang masih relatif rendah. Lalu yang terakhir destilasi atau dehidrasi, yang mana pada tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari proses konversi bioetanol, yang nantinya destilasi ini dilakukan untuk meningkatkan kadar etanol dengan memisahkannya dari air dan komponen lain berdasarkan perbedaan titik didih. Setelah itu nantinya proses dehidrasi ini dilakukan untuk menghasilkan sisa air sehingga diperoleh etanol dan juga dihasilkan etanol dengan kemurnian yang tinggi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan biodiesel dan bioetanol untuk konsumsi kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan jurnal yang telah kami bahas menyatakan bahwa perbandingan biodiesel dengan minyak jelantah dan minyak goreng menghasilkan biodiesel lebih banyak, di mana minyak goreng ini menghasilkan biodiesel sebanyak 211 mili dengan nilai kalori tertingginya yaitu 5.710,24 joule dan pembakarannya bersih, sedangkan minyak jelantah menghasilkan lebih sedikit yaitu 187 mili dan nilai kalorinya sangat rendah yaitu 4.115,14 joule dan asapnya pekat. Keduanya memenuhi standar SNI, tetapi minyak jelantah memerlukan perlakuan untuk meningkatkan hasilnya. Selanjutnya itu ada bioetanol. Berdasarkan jurnal yang telah kami bahas menyatakan bahwa bonggol jagung berhasil menghasilkan bioetanol sebesar 3,1% volume dengan H2SO4-nya 5%. Sedangkan ampas tebu tidak menghasilkan bioetanol sama sekali. Kandungan lignoselulosa bonggol jagung yang lebih tinggi membuatnya lebih berpotensi sebagai bahan bakunya. Jadi berdasarkan perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa pemilihan bahan baku itu harus spesifik dan didasari oleh karakteristik kimianya. Seperti minyak jelantah yang merupakan kandidat biodiesel yang sangat menjanjikan dan dengan keunggulan daur ulang limbah, meski memerlukan praperlakuan. Dan untuk bioetanol bonggol jagung memiliki potensi struktur lignoselulosanya, sedangkan pada ampas tebu terbukti tidak sesuai dengan mungkin lebih optimal dimanfaatkan untuk aplikasi lainnya seperti pakan ternak atau biogas. Dengan demikian, pengembangan biofuel tidak hanya tentang teknologi konversinya, tetapi tentang kecermatan dan memilih sumber bahan baku yang lebih efisien dan kompatibel. Jadi keunggulan biomasa itu sendiri apa aja sih? Yang pertama itu satu, sebagai energi terbarukan. Biomasa berasal dari sumber hayati seperti tanaman dan limbah organik yang dapat diperbarui dalam waktu relatif singkat. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas, biomasa dapat diproduksi sebagai keberlanjutan sehingga mendukung ketahanan energi jangka panjangnya. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Biodiesel dan bioetanol menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Karbon dioksida yang dilepaskan saat pembakaran relatif seimbang dengan CO2 yang diserap tanaman selama proses fotosintesis, sehingga lebih ramah lingkungannya. Yang terakhir itu merupakan memanfaatkan limbah. Penggunaan limbah pertanian, limbah industri, dan minyak jelantah sebagai bahan bakar biofuel dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Oke, baik, slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan
Hasil presentasi yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa biomasa memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber energi alternatif terbarukan di Indonesia. Berkat kekayaan sumber daya hayati dan pertanian yang ada di Indonesia, dan pengembangannya merupakan langkah strategis untuk didiversifikasikan sebagai energi. Yang kedua itu proses konversi biomasa menjadi biofuel melibatkan reaksi kimia dan biogas yang spesifik. Biodiesel dihasilkan terutama melalui reaksi kimia, transesterifikasi minyak nabati, sedangkan bioetanol diproduksi melalui reaksi biologis fermentasi gula dan atau pati. Perbedaan ini menentukan bahan baku, kompleksitas proses, dan karakteristik produk akhirnya.